Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan NIM C0123042 dari kelas Manajemen B Angkatan 23 Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan industrial untuk mata kuliah Manajemen SDM lanjutan semester 4. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan industrial ini mengambil istilah dari labor relation atau hubungan perburuhan. Awalnya istilah ini meliputi hubungan perburuhan, membahas berbagai masalah yang berhubungan dengan pekerja buruh dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan zaman, bahwa masalah hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha menyangkut aspek yang luas. Hubungan ini tidak hanya antara pekerja dan pengusaha, tapi juga melibatkan serikat pekerja, organisasi pengusaha, masyarakat, dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pihak-pihak dalam hubungan industrial, meliputi beberapa kelompok utama yang memiliki peran dan kepentingan dalam proses produksi barang maupun jasa di perusahaan. Yang pertama itu pengusaha atau manajemen pemilik saham. Mereka adalah pihak yang mengelola perusahaan dan memiliki modal usaha, bertanggung jawab atas pengembangan usaha dan kesejahteraan pekerja secara adil dan demokratis. Kedua, pekerja atau buruh dan serikat pekerja, yaitu menjalankan kewajiban menjaga ketertiban produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Ketiga, pemerintah, yaitu berperan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, dan menindak pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Pemerintah juga berfungsi sebagai mediator, regulator, pelindung, dan pendamai dalam hubungan industrial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Keempat yaitu pihak lain yang terkait, termasuk konsumen, pemasok, masyarakat sekitar, serta pihak ketiga seperti arbitrator, mediator, konsultan hukum, dan pengadilan. Hubungan industrial membantu penyelesaian perselisihan dan menjaga kelancaran hubungan industrial. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat hubungan industrial, meliputi yang pertama, menciptakan suasana kerja yang harmonis, aman, dan kondusif agar pekerja merasa nyaman dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Kedua, menjaga kelancaran produksi dan keberlanjutan usaha sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan efektif dan tanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan bersama dan produktivitas, yang berarti pekerja mendapatkan hak dan penghargaan yang layak, sementara perusahaan memperoleh hasil kerja yang optimal. Keempat, mencegah perselisihan dan pemogokan kerja dengan membangun komunikasi dan penyelesaian masalah secara damai sehingga tercipta stabilitas dalam hubungan kerja. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hubungan industrial yang penting, meliputi
Yang pertama, kepentingan bersama, yaitu semua pihak dalam hubungan industrial harus merasakan diuntungkan secara tercipta keseimbangan dan keadilan. Kedua, kemitraan. Pengusaha dan pekerja dipandang sebagai mitra sejajar yang saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, hubungan fungsional. Terdapat pembagian tugas yang jelas antara pengusaha dan pekerja agar setiap pihak mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Kelima, kekeluargaan dan gotong royong, yaitu menumbuhkan suasana kerja yang hangat dan saling membantu. Saling membantu sebagai bagian dari nilai sosial yang memperkuat hubungan. 6. Yaitu ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari gangguan agar usaha dan pekerjaan dapat berjalan lancar. Materi selanjutnya yaitu sarana mendukung hubungan industrial yang berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Meliputi yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka. Kedua, organisasi pengusaha, yaitu asosiasi yang mewakili kepentingan pengusaha dan menjadi mitra dalam hubungan industrial. Ketiga, yaitu lembaga kerjasama bipartit, forum kerjasama langsung antara pengusaha dan pekerja untuk menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya, lembaga kerjasama tripartit, forum yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk membahas kebijakan ketenagakerjaan. Selanjutnya, peraturan perusahaan atau PPP, atau yaitu aturan yang dibuat oleh perusahaan sebagai pedoman hubungan kerja di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, perjanjian kerjasama atau PKB, kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yaitu hukum dan regulasi yang mengatur hubungan kerja secara nasional. Selanjutnya, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu institusi yang menangani penyelesaian konflik antara pengusaha dan pekerja, seperti arbitrator, mediator, dan pengadilan hubungan industrial. Materi selanjutnya yaitu tantangan dan dinamika hubungan industrial. Perubahan regulasi dan tantangan bisnis menuntut harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Kunci sukses yaitu mutual trust, mutual respect, dan engagement antar stakeholder. Pentingnya komunikasi efektif dan adaptasi terhadap dinamika industri. Nah, itulah penjelasan tentang hubungan industrial, yaitu hubungan industrial yang harmonis merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan sekaligus kesejahteraan para pekerja. Mari kita bersama-sama memahami peran masing-masing dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan saling menguntungkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.